Qala al-musannifu rahimahullah wala syai'a mithluhu, dan tidak ada sedikit pun, satu pun, mithluhu, menyerupai Allah. Tidak ada satu pun, sesuatu pun menyerupai Allah. Jadi enggak ada satu pun yang menyerupai Allah. Allah itu zat yang tidak ada serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zatnya maupun sifat-sifatnya. Jadi tidak ada satupun yang menyerupai Allah, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya. Jadi enggak sama sifatnya Allah dengan sifatnya makhluknya. Zatnya Allah tidaklah sama dengan zatnya makhluknya. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Jadi enggak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah. Maksudnya apa? Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu qahar. Allah itu Maha Perkasa. Tak ada satu pun yang menjadikan Allah itu lemah. Ngerti? Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kada wa kada wa kada wa kada, tidak ada satu pun melemahkan Allah. Tidak ada satu pun yang bisa melemahkan Allah, menjadikan Allah itu luyuh atau lemah, tidak ada yang bisa. Ngerti? Allah tetap kuasa, Allah tetap perkasa. Ngerti enggak, Pak? Jadi kalau dikata Allah Subhanahu wa taala menciptakan berapa banyak bentuk, Allah mampu dan tidak akan melemahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang bagi Allah dan tidak akan lemah Allah itu dalam menciptakannya. Ngerti enggak, kawan? Ngerti? Yang di lautan Samudra saya bisa duduki. Saya bisa duduki. Enggak lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan lemah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah itu qadimun bila ibtida. Allah itu dahulu dan tidak ada sebelumnya. Allah itu dahulu dan tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling pertama. Jadi tidak ada sebelum Allah sesuatu pun. Tidak ada sebelum Allah sesuatu pun, tidak ada sebelum Allah. Jadi Allah itu adalah yang paling pertama. Daimun bila intiha. Allah itu senantiasa ada dan tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Kalau makhluk itu apa? Pasti sebelumnya belum ada menjadi ada, kan itu kan ya. Dan makhluk itu pasti ada apa? Ada masa habisnya, ya kan? Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada dan tidak ada habisnya. Ngerti enggak, Pak? Ngerti ini? Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala, ingat, qadimun bila ibtida. Allah itu dahulu dan tidak ada yang memulainya. Ngerti? Dan Allah itu akan senantiasa ada dan tidak ada batasnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas. Hada wa makna apa? Qaulullah wal awwalu wal akhir. Isman al-awwal laisa qablahu syai'. Isman al-akhir laisa ba'dahu syai'. Allah itu adalah yang paling pertama, tidak ada sebelumnya. Allah itu yang paling akhir, tidak ada setelahnya lagi. Qala telah berkata sama hafiz syekhi yang terhormat Syekh Ibn bin Baz rahimahullah, qauluhu qadimun bila ibtida'in. Kita ini maksud daripada Syekh bin Baz di sini adalah mengkritik kata-kata qadim. Qadim maknanya qadim bila ibtida' itu benar. Allah itu adalah qadim bila ibtida'. Cuma penetapan namanya Allah qadim itu enggak benar. Jelas? Penetapan Allah itu namanya qadim itu enggak benar. Sebab masalah penetapan nama itu adalah tauqifiyah, harus datang dari Allah dan Rasulnya. Lah, untuk menamakan Allah kada wa kada wa kada itu butuh dalil. Lah, penetapan Allah itu memiliki nama Al-Qadim
itu tidak ada dalilnya. Ngerti? Karena nggak ada dalilnya, tidaklah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas ya, Ikhwan? Jelas ini nggak? Jelas Ismail? Temenan? Apa Ismail? Jelas Ismail? Bahwasannya sifat qadi itu sifat yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulullah itu tidak bisa digunakan. Kayak apakah dia? Seperti qadi. Qadim. Qadi. Itu qadi. Ini tulisannya nih. Nih. Qadim. Gawa ya. Nah, Hadal lafaz, ini lafaz. Ini lafaz. Lafaz qadim. Lam yarid fi asma'illahil husna. Tidaklah dia datang di dalam nama-nama Allah yang bagus. Ayat qadim ini enggak masuk, enggak datang pada nama-nama Allah yang bagus. Kama sebagaimana Nabbah telah memberikan peringatan alaihi atas mengkono ibu sapa Syarih, yaitu Syarih rahimahullah wa ghairu Syarih Ibnu apa ya kawan? Ibnu Abil Israhi wallahu taala telah memberikan penjelasan seperti juga yang lainnya. Wa innama, dan sesungguhnya zakarahu telah menyebutkannya katsirun min ulama'il kalam, ulama kalam lah, ahlu kalam lah yang menyebutkan Allah itu namanya qadim. Sapa ulama kalam? Ulama ahlu kalam sing belajar ilmu kalam, begitulah mereka menetapkan Allah itu qadim, padahal tidak ada dalilnya dari Quran maupun sunnah. Ulama ahlu kalam ini menyebutkan qadim untuk Allah itu liyusbitu, tujuannya mereka itu untuk menetapkan bihi dengan lafaz qadim wujudahu, adanya Allah qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Adanya Allah itu sebelum segala sesuatu ini ada. Mananya benar, ya kan? Mananya benar. Qadim itu ininya seperti itu, tapi penetapan lafaz gak benar. Karena apa? Wa asma'ullahi tauqifiyatun. Karena nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah, mek nrimo teko Allah dan Rasul. Untuk menetapkan namanya Allah begini, sifatnya Allah begini, itu murni hanya kita itu mendengarkan dari Allah dan Rasulnya. La yajuzu, tidak boleh isbatu syai'in, menetapkan sesuatu minha, dari nama-nama itu, illa bin nafsi, kecuali dengan nas. Kita enggak boleh menetapkan namanya Allah begini, namanya begini, namanya begini, enggak bisa kecuali harus ada nasnya. Nas atau kondisi yang dinamakan nas kondi minal kitabil aziz, dari kitab yang mulia. Apa itu? Al-Quran, aw sunnah sahihah, atau sunnah yang sahihah. Wala yajuz, dan tidaklah boleh isbatu syai'in, menetapkan sesuatu minha, dari nama-nama itu, birai, dengan akal. Gak boleh masuk akal, gak boleh main akal-akalan dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak hanya itu, dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gak boleh pakai akal, harus pakai Quran was sunnah, qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu. Gak boleh dipahami dewi-dewi, harus sesuai dengan pemahaman ulama-ulama dahulu. Kama nasu ala dzalika, sebagaimana telah memberikan nas ala dzalika, atas yang demikian itu, sapa aimatus salafis saleh, para aimah salafis saleh, para ulama-ulama terdahulu, begitulah penjelasannya.
Wa lafzul qadim la yadullu 'alal ma'na alladhi aradahu ashabul kalam. Wa lafzul qadim, dan lafaz qadim itu sendiri la yadullu, tidaklah menunjukkan, 'alal ma'na, atas makna yang diinginkan oleh ashabul kalam. Kita ini sekarang makna qadim lughatan. Nah, makna qadim secara bahasa itu tidaklah sesuai yang diinginkan oleh mereka sendiri. Apa maksudnya? Mereka menginginkan qadim itu, inginnya mereka qadim itu Allah itu paling pertama. Ngerti? Tapi secara bahasa qadim itu dahulu, tapi sebelumnya tidak ada. Ngerti kan? Ngerti contohnya kan? Contohnya qadim. Nah, Pak Slamet iku talib qadim. Tulab sing paling suwi. Nah, apakah Pak Slamet iki sebelumnya ada di sini? Enggak ada. Ada bukan? Ono Pak Slamet tapi di Malang. Tapi nek kene gono. Nah, maka di sini qadim itu apa? Bermakna dahulu, tapi sebelumnya apa? Tidak ada. Ngerti? Itu cara bahasa. Berarti kalau Allah itu namanya qadim secara bahasa, berarti Allah itu dahulu, yang sebelumnya itu enggak ada. Enggak ada Allah, ngerti? Wah, ada batil. Tapi maksudnya al-kalam tidak seperti itu. Paham maksudnya? Ngerti enggak, kawan? Itu pada secara bahasa. Ngerti kan? Baik. Walafzul qadim, dan lafaz qadim la yadullu 'alal makna, tidaklah menunjukkan atas suatu makna alladzi yang aradahu, telah menginginkan hu ing makna sapa ashabul kalam, li'annahu yaqsudu bihi fil lughatil arabiyyah, karena sesungguhnya itu makna dimaksudkan di dalam bahasa Arab. Al-mutaqaddim ala ghairi, dia itu lebih dulu daripada yang lain. Pak Slamet ini lebih dulu daripada sahabat Ismail. Ya kan? Maka ada mana? Dan ini Pak Slamet sebenarnya enggak ada, cuma datangnya lebih dulu daripada Ismail. Lianna al-qadim dalam bahasa Arab al-mutaqaddim ala ghairi, lebih dulu daripada yang lain. Wa in kana masbuqan bil adad, meskipun dia itu didahului tidak ada, ya kan? Dia itu didahului tidak ada, tapi dia dikatakan qadim ditinjau daripada yang lain. Ya enggak ya, kawan? Sekarang Pak Slamet di sini, apakah awal pondok ini yang ada? Enggak ada dia. Tapi dia itu lebih itu daripada Ismail, maka dia dikatakan qadim meskipun sebelumnya dia tidak ada. Ngerti? Ngerti enggak? Jelas. Kama fi qaulihi subhanahu, sebagaimana dalam perkataannya Allah. Sebentar suaranya Pak. Sangat karek gerai. Karek setengah di sana ini. Saya 5 menit. Begitu. Seperti ini ekuator ya Pak. Teman tadi Pak Dokter tadi itu lihat. Baru datang lihat aja. Enggak lihat matanya. Ustaz matanya sama sekali. Enggak, aku gitu enggak katek ya. Enggak usah dibujuk Ustaz katanya. Enggak tahu katanya. Tapi enggak katek saya ini. Lihat sekarang. Kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, hatta ada kal urjunil qadim. Ini tulisan surat Yasin ayat 39. Engko sampean itu tiga pening delakane. Ini aja kalau itu delaki bisa butuh 1 jam. Ya enggak tahu tapi ya. Lah iki butuh kita apa namanya surat Yasin 39. Apa maksudnya ini? Kita nih, mau nak paham sih. Ayat ini berkaitan dengan bulan. Bulan ketika apa? Terbit. Ketika apa? Ketika muncul. Itu bulatannya kecil atau besar? Kecil. Nah, terus nanti sampai tanggal 15 berapa? Pandang bulan kan, bulat kan? Nah, nanti 16, 17, 18 semakin apa? Kecil. Hakada makna,
Hadza makna, perhatikan, hadza makna hatta ada kal urjunul qadim. Sehingga bulan itu kembali kal urjunul qadim seperti tandan yang tua. Tandan tua. Tandan tua itu kan untuk sini kan lewat. Ngerti? Nah, maksudnya hadal makna qadim. Sehingga dia itu kembali seperti tandan yang lalu, tandan yang tua. Berarti sebelumnya apa? Seger, enggak ada masalah, seger. Nah, seger dia nanti terus tua. Lah, qadim di situ apa? Lebih tua dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya saya nong tandani. Gitu loh. Ketika terus lah maksudnya itu gini. Ketika awal stres bisa. Ketika tanggal 27 kan jadi kecil kan. Nah, sehingga kembali seperti tandan sing kecil. Sebelumnya itu besar. Tanggal 15 kan gede. Nanti balik stres. Kembali semula lagi kayak tanggal 1 tanggal 34. Ngerti, itulah perbedaan bulan. Jadi bulan itu seperti itu di awal kecil seret, nanti seret, nanti ke sana lagi seret sampai sana, nanti balik mana ke sana. Tapi balik kalau usah dipikir akal itu akal. Langsung terus mana? Terus gak katok itu, gak capek. Nah, kata. Jadi istilahnya bulan itu seperti itu modelnya, ya. Wis. Nah, gitu aja kadang-kadang nggak paham orang-orang itu. Bulan itu kok kecil di sana. Maka orang-orang itu kan paham. Jadi bulan itu kecil, seret kan dihitung. 1, 2, nanti jaraknya seret. Itu dalam ilmu. Ilmu apa ilmu? Ilmu namanya apa ini? Ilmu hisab ya? Enggak, ilmu hisab saja. Di sebagian kutub itu disebutkan. Caranya itu dilihat. Bulan pertama, pernah lewati buku. Cuma enggak anak perhatikan di Muhalla. Di Muhalla Ibn Azam disebutkan tata caranya seret. Disebutkan oleh beliau semuanya. Jadi sebenarnya kalau dibuka di kutub para ulama ono kabeh kalau ada repot. Wa inna ma yadullu 'alal ma'na al-haq, dan sesungguhnya supaya menunjukkan makna yang benar, makanya musannif menambahi bila ibtida'in. Kalau qadim secara makna bahasa saja, nanti maknanya enggak benar. Makanya Ibnu Ithhawi rahmatullah alaih menambahi apa? Qadimun bila ibtida'in, supaya maknanya benar ditambahi oleh Imam Thahawi rahimahullahu ta'ala. Wa innama, dan sesungguhnya ya dulu menunjukkan itu al-qadim alal makna al-haq, ing makna sing bener, perlu ditambahi ziyadah, tambahan alati yang zakarahal muallifu, yang mu'alif itu menyebutkannya. Tambahan itu mau apa? Wa huwa qauluhu qadimun bila ibtida'a. Tambahan ini qadimun bila ibtida'a, iki tambahan ini. Abidin pahami fal bahasa Jawa ini ya. Nah, walakin akan tetapi layang bagi tidak sepantasnya. Aduh, kata itu dihitung fi asma'illahil husna, termasuk nama-nama Allah yang bagus. Meskipun maknanya itu seperti itu, tapi al-qadim tidak boleh dimasukkan ke dalam nama-nama Allah yang husna. Soalnya apa? Li'adami subutihi min jihatin nakal. Soalnya enggak tetap dalam segi an-nakal minal Qur'ani wa sunnah. Karena enggak ada keterangan dari Quran wa sunnah, enggak boleh ditetapkan. Paham? Paham? Islam. Wa yughni anhu, dan mencukupi dari nama ini adalah, itu adalah wa yughni lan cukupi anhu dari nama al-qadim iku ismuhu, namai Allah, yaitu al-awwal. Maksudnya cukup namai Allah al-awwal saja, enggak usah pakai nama al-qadim. Kama qala ta'ala wal awwal wal akhir wallahu lan Allah waliyu taufik, sang wali yang memiliki taufik. Ngerti? Paham? Ya wes, sampai di situ paham. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.